Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu serta melakukannya dalam praktek kehidupan kami. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menunaikannya, dan semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa dan raga kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Injil yang kita dengarkan tadi diambil dari Injil Lukas yang menceritakan mengenai Yesus menyembuhkan orang buta di Yeriko. Ketika seorang anak sakit, saat itu orang tua berperan penuh untuk menjaga dan merawat anak mereka agar cepat sembuh. Di saat sakit dan menderita kita merasakan kesendirian secara penuh, akan tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam peristiwa tersebut, orang buta itu memohon belas kasih Tuhan agar ia dapat melihat lagi. Karena belas kasih Yesus tergerak untuk menyembuhkan orang buta itu. Yesus mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkanmu." Dan orang buta itu mengikuti dan mewartakan kabar sukacita. Secara spontan, Tuhan telah menunjukkan cintanya yang begitu besar kepada setiap orang yang mengimaninya. Saudara-saudari terkasih, bahwa Allah tidak menciptakan penderitaan. Penderitaan muncul karena keterbatasan tubuh insani kita. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersandar dalam kasih-Nya. Setiap perkara dalam kehidupan kita, Tuhan selalu bersama menuntun ke jalan yang benar. Pergulatan dan penderitaan yang kita alami merupakan titik kemampuan kita dalam menjalani dan menghadapinya. Akan tetapi, kita seringkali menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang kita alami dan tidak mau bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan, malah merasa kekurangan dan selalu mengeluh. Hal ini terjadi karena kita kurang menyadari bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang Tuhan rasakan dan alami sampai akhir hidupnya, mati di atas kayu salib. Dengan penderitaan, mampukah kita bertahan dan bergulat dalam menghadapi setiap persoalan atau masalah yang kita hadapi? Orang buta tersebut hidup dalam kegelapan dan tidak bisa melihat indahnya dunia ini. Hal yang bisa kita refleksikan
Sejauh mana kita mengandalkan Tuhan dalam perkara hidup kita? Mampukah kita bergulat dalam penderitaan bersama orang-orang yang miskin, terlantar, dan diabaikan? Apakah kita rela berbagi rezeki kepada orang lain yang lebih membutuhkan? Khususnya kepada saudara-saudari kita yang buta, baik secara fisik maupun secara rohani. Saudara-saudari terkasih, marilah kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah-masalah yang kita alami, meskipun pada saat itu masalah tidak terselesaikan. Akan tetapi Tuhan akan memberikan 1000 jalan asalkan kita percaya dan mau dituntun olehnya. Cinta mampu mengalahkan segala hal dan cinta mampu membangun relasi yang baik. Baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama. Untuk mengikuti Yesus, berani meninggalkan segala hal duniawi dan memikul salibnya demi mewartakan sukacita, kabar keselamatan bagi banyak orang sampai ke ujung bumi. Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Aku mau supaya aku dapat melihat. Kata Yesus kepadanya, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Semoga kita semua yang walaupun melihat tetapi serasa tidak melihat, hati dan pikiran kita buta, tertutup gelap oleh kenikmatan, oleh hawa nafsu, oleh dosa, oleh tawaran duniawi yang membuat kita hancur. Semoga disembuhkan oleh Yesus. Semoga kita mengalami kasih penyelamatan karena Yesus, karena kita mengimaninya. Ya Tuhan, bukalah mata hati kami agar kami mampu melihat dunia dengan lebih bijaksana. Bantulah kami agar kami selalu sadar akan tugas perutusan kami sebagai orang Kristiani. Semoga dimanapun kami berada, kami membawa cahaya penerangan bagi siapapun yang kami jumpai. Tuhan, bantulah kami untuk mampu selalu melihat. Jangan biarkan kami mengalami kebutaan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu Keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.